malam mungkin yang masuk saudara ya. Pak Joshua yang kemarin masuk ya saudara. Makin itu berego, ya mungkin kecapean juga. Waktu kami Rabu ke rumahnya, saudara kasih baik-baik saja, saudara kasih, tapi mungkin karena kecapean atau ada urusan sini, saudara ya, saudara kasih ada urusan segala sesuatunya. Jadi saudara kasih ketika kami Rabu ke sana, Kamis, berarti Kamis sore dia masuk rumah sakitnya, ya saudara. Pak Joshua semalam masuk, ya dikatakan tensinya 225. Cuma saya tanya, saya belum ke sana, saudara. Saya tanya, darahnya berapa? Ya, saudara kasih, karena tekanan darah itu yang paling menakutkan. Ya, kalau Bapak Kepala kemarin kan 229 per 122. Jadi itu udah sebenarnya kalau dia di atas 100 pernya itu berbahaya kali ya. Dan cuman Pak Joshua nggak tahu, dikasih tahu berapa. Cuman tensinya aja 225. Saya tanya berapa pernya, tapi nggak dijawab ya saudara. Tapi yang penting bagi saya dan saudara, kita semua sehat. Amin saudara. Dan saya tahu saudara, berkat yang paling utama saudara kasih dalam hidup kita itu keselamatan. Berkat kedua itu kesehatan. Ya, berkat yang lain sudah khawatir itu berkat yang nyusul, walaupun itu sangat penting bagi kita. Tapi sekali lagi, banyak pun uang kita kalau kita tidak sehat gak ada artinya apa-apa ya, sudah kekasih ya. Tapi kalau keselamatan kita ada, kesehatan kita ada, sudah kekasih, uang kita mungkin pas-pasan, itu jauh lebih cukup. Tapi jauh lebih baik misalnya kita dalam keselamatan ya, sudah kekasih, dalam tetap persekutuan yang baik dengan Tuhan, kita sehat, kuat, panjang umur, kita diberkati secara materi, keluarga kita damai. Wah, itu namanya berkat berganda ya. Tidak berkat Abraham, berkat itu berkat berganda. Kenapa saudara? Berkat Abraham itu berkat berganda karena dia punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Bahkan dikatakan dia disebut menjadi sahabatnya Tuhan. Bahkan dia panjang umur dan semua keluarganya sudah dikasih ditolong Tuhan, anak-anaknya sudah dikasih Ishak terutama sudah dikasih, dia sampai kepada kehendaknya Tuhan. Dan berkat-berkat materi juga dimiliki. Jadi itu berkat berganda ya saudara. Saudara kasih, karena itu kita bersyukur kita semua sehat. Saya katakan sudah semua sehat, puji Tuhan. Saudara kasih, nanti kalau sudah ibadah ini, saudara kasih, karena itu sudah bebas corona ya, bisa kita berkunjung ke rumah sakit. Sudah diberikan waktu saudara ya, karena sekali kita berkunjung 3 orang bisa kita saudara kasih kunjungi, yaitu saudara Bapak Joshua mungkin di ruangan 264 ya, lantai 2. Magebi 305 ya saudara ya. Joy belum dikasih tahu tadi kabarnya, tapi mudahnya itu mencarinya ya. Saudara kasih ya, pakai masker aja. Saudara kasih, saudara bisa dikasih karena ini hari Minggu. Saudara kasih bebas untuk berkunjung. Tuhan berkati kita. Puji Tuhan Bapak, saudara kasih, hari ini kita berdoa saudara kasih firman Tuhan yang sampai bagi saya dan saudara bagaimana kita dibiarkan saudara kasih untuk datang beribadah kepada Tuhan ya. Jadi masih soal ibadah Bapak saudara. Kenapa saudara kasih? Karena itu ibadah itu sangat penting dalam hidup saya. Itu adalah pusat kehidupan kita. Ibadah itu merupakan puncak dari seluruh kehidupan kita ya saudara kasih, dan itulah sebenarnya saudara kasih pusat seluruh kehidupan kita. Kalau beres ibadah kita, maka yang lain akan beres saudara ya. Tapi kalau ibadah kita macet ya saudara kasih ya, sama seperti misalnya saudara kasih ya, kalau saudara kasih ada air, saudara kasih air pump mengalir, saudara kasih ke rumah kita. Tapi kalau pipanya macet ya nggak bisa nyambung ya, seperti kemarin saudara kasih tidak nyambung airnya ke atas saudara. Padahal dilihat dari meterannya kencang meterannya saudara. Tapi kenapa tidak naik saudara? Karena lepas gitu pipanya lepas saudara. Jadi harus diperbaiki pada malam hari pun diperbaiki saudara kasih. Kenapa nggak nyambung airnya saudara kasih, nggak bisa dinikmati di atas? Karena pipanya saudara kasih lepas ya, saudara kasih terganggu. Seperti itulah kayaknya kita. Berkat Tuhan itu ada, kuasa Tuhan itu ada, saudara kasih, pertolongan Tuhan itu ada. Tapi kenapa nggak nyambung sama kita? Karena saudara kasih, kita dalam diri kita ada hal-hal di soal ibadah kita yang kurang beres di hadapan Tuhan. Jadi sepanjang ibadah kita bagus, saudara persekutuan kita bagus, maka kuasa Tuhan itu akan mengalir bagi saya dan saudara. Maka dikatakan di dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan Allah bersemayam di atas puji-pujian bangsa Israel. Jadi dia ada
Saudara bersemayam, harus bersemayam artinya siap melingkupi kita, siap memberkati kita, siap menolong kita. Tuhan Yesus berkati kita. Nah, jadi saudara kakak, jadi Tuhan sangat saudara kakak konsen atau saudara kakak kasih sangat konsentrasi saudara kakak soal ibadah. Ya saudara, seperti yang katakan minggu lalu, kenapa Nuh itu saudara kakak kasih bisa diselamatkan pada saudara kakak kasih air bah yang melanda seluruh dunia, bahkan dikatakan segala makhluk, dikatakan ada binatang-binatang, saudara kakak kasih burung-burung, bahkan dikatakan saudara kakak segala sesuatunya dimusnahkan, tetapi Nuh dan seisi keluarganya diselamatkan. Kenapa? Saudara kasih itu ada hubungannya. Saudara kasih itu dalam Kejadian 7 ayat 23 semua dihapuskan, dikatakan segala yang hidup kecuali Nuh dan seisi keluarganya. Ya, lalu saudara kasih kenapa? Ya, saudara kasih ya apa istimewanya Nuh di mata Tuhan sehingga hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan pada masa air bah, saudara. Karena saudara kasih bukan karena kehebatan daripada Nuh sebenarnya, tapi saudara kasih ada hubungannya. Dari Kejadian 6 ayat 9 dikatakan di sana bahwa ada riwayat Nuh itu dikatakan saudara kasih hidup benar pada hidup benar dan tidak bercela dalam masa sejamannya, dan dikatakan dia bergaul dengan Tuhan. Ya, saudara kakak, Kejadian 6 ayat 22 disambung lagi kan, maka Nuh dikatakan saudara kasih melakukan perintah Tuhan itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ya, jadi nggak heran saudara kasih dia diselamatkan saudara karena ada hubungannya. Saudara kasih Kejadian 6 ayat 9 dan Kejadian 6 ayat 22 saudara. Jadi itu tidak kebetulan. Jadi hidup kita ini juga saudara kasih kita nanti masuk surga, menempati tempat yang terbaik di surga. Bahkan kalau boleh ya saudara kasih kita saudara kasih punya tempat yang terbaik di surga ya, karena di surga itu sama seperti di dunia ini juga dikatakan, karena kita pernah baca buku rohaninya ya, walau kita tidak saudara kasih ya kita belum pernah ke surga, tapi ada saudara kasih keterangan bahwa dikatakan sama seperti keadaan di bumi ini, dikatakan saudara ya, saudara kasih ada rumah kecil, ada rumah gedongan, ada rumah saudara kasih lebih besar ya, saudara kasih ada rumah di kota, ada rumah saudara kasih di pelosok-pelosok, tergantung kepada kemampuan seseorang ya. Seperti itu juga nanti rumah kita di surga ya saudara kasih, besar kecilnya, walau dikatakan saudara kasih rumahnya dikatakan berlantai emas, bahkan dikatakan halamannya emas, dikatakan saudara, itu tergantung saudara kasih kepada apa yang kita perbuat dari sekarang ini. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan ada dalam firman Tuhan berkata, dikatakan semua yang ibadah kita sekarang ini itu merupakan bayangan ya, yang akan nanti kita akan jumpa dengan konkretnya ya saudara di surga. Jadi nggak bisa lepas apa nanti yang ada di surga itu ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Maka nggak bosannya kita mendengar firman Tuhan berkata, dikatakan kalau dikatakan di dalam wahyu itu dikatakan berbahagia orang yang mati dalam Tuhan karena mereka beristirahat dari segala jerih lelah. Kalimat terakhir apa dikatakan? Saudara kasih segala perbuatannya akan menyertai. Perbuatan yang mana? Tentu perbuatan kebenaran. Selama kapan? Selama dia ada di dunia setelah dia lahir baru. Jadi dengan maka dikatakan firman Tuhan, janganlah cukup-cukup berbuat baik, dikatakan kamu akan menerima upahnya jikalau kamu tidak akan lemah. Jadi segala sesuatu saudara kasih kita ini, saudara kasih sedang dalam monitornya Tuhan. Ya kalau sekarang ini ada kami kemarin saudara kasih dikatakan ada anak Tuhan, saudara kasih ya. Ketika mereka bayar pajak kendaraannya, saudara kasih agak sulit dikatakan ya. Yang biasanya bayar bebas ya. Rupanya saudara kasih ketika mereka bayar pajak itu, saudara kasih ditunjukkan kamera hasil daripada CCTV. Saudara kasih berapa kali melanggar, saudara kasih melanggar lampu, tidak pakai helm, tidak pakai helm, dan kemudian dikatakan kaca spionnya dicopot, maka dikatakan itu kena denda. Jadi ketika ketika bayar pajak baru keluar itu dikatakan ya, makanya dikatakan dia sudah kok bisa ya, saya katakan iya bu, dikatakan ya karena semua dikatakan terekam semuanya kita. Jadi makanya sudah hati-hati, makanya sudah bisa masukkan dia di grup kami. Saya katakan hati-hati kalau bawa kemana pakai helm, karena rupanya ketika nanti kita ini dikatakan ada
ketika bayar pajak maka akan dikenakan denda ya pelanggaran lalu lintas yang kita alami. Ya, jadi selama setahun dikatakan itu dikumpulkan. Ya, saya tanya saudara, kalau dunia ini bertambah canggih, ya saudara, maka dikatakan di jalan pun nggak banyak lagi polisi di jalan. Kenapa saudara? Sudah ada CCTV yang dikatakan saudara. Jadi nggak capek lagi. Jadi kalau dunia ini lalu lintas polisi bisa mengamati semua apa yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Dan satu saat ketika kita berbaca, maka kita harus bayar. Ya sudah kasih denda kita dan bertanggung jawab untuk itu. Saya katakan saudara, Tuhan saudara kasih juga akan minta pertanggungjawaban nanti. Maka dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 13 di sana. Mari kita sebentar kita lihat. Ya, Ibrani 4 ayat 13 dikatakan di sana saudara kasih bahwa kita nanti semua akan diminta pertanggungjawaban. Ya, ayat 13-nya dikatakan di sini. Ya, saya baca buat saudara. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ya. Jadi semua hidup kita ini terekam dalam perkara-perkara surga. Ya, saudara kasih maka dikatakan sebentar, saudara kasih dikatakan kembali, saudara, karena ada seperti dikatakan kita dikelilingi beberapa saksi. Ya, saudara kasih nanti saudara bilang saudara kasih Ibrani 12 dikatakan di sini ayat 1. Ibrani 12 ayat 1 saya baca kembali pada saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, maka kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merentangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi sadar atau tidak sadar, kita ini dalam pengawasannya Tuhan. Ya, orang nggak lihat kita, nggak tahu apa yang kita perbuat mungkin, tapi ada CCTV-nya Tuhan. Ada suatu alat perekamnya Tuhan. Semua hidup kita ini terekam dalam kerajaannya Tuhan. Dan nanti pada akhirnya penentuannya, Bapak Saudara, ketika penentuannya saudara kasih kita menerima mahkota, maka itu akan disingkapkan semuanya pada kita. Semua akan terbuka, gak ada yang tersembunyi, semua telanjang dikatakan Tuhan. Karena itu maka yang saudara kasih dalam nama, maka kita harus sadar, saudara kasih kita berjaga dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Sekali lagi saudara, hidup kita sekarang ini akan menyangkut hidup kita yang akan datang. Sadar atau tidak sadar, apakah kita kepada kekekalan nanti dan kita menerima mahkota dan punya tempat yang terbaik di surga, jauh lebih baik kalau kita ikut juga dalam pemerintahan Tuhan. Saudara kasih ya, kalau kita ikut dalam pemerintahan Tuhan itu jauh lebih baik. Tapi memang saudara kasih untuk mendapat ke situ ya perlu perjuangan yang besar ya. Tapi saudara, sesuatu yang kita perbuat sekarang ini, saudara kasih itu tidak lepas untuk menyangkut itu kita yang akan datang. Saudara kasih, maka dengan kata lain saudara kasih, ibadah kita adalah saudara jalan kita juga untuk mempersiapkan kita untuk mendapat hal yang akan datang. Saudara kasih, apa hidup kita ke depan? Bagaimana hidup kita ke depan? Bagaimana kehidupan kita setelah masuk surga? Karena sekali lagi Bapak Saudara, tidak hanya kalau boleh kita tidak hanya masuk surga. Saudara kasih, ada orang masuk surga hanya nanti di halaman saja. Karena mungkin saudara kasih selama dia di dunia dia selamat juga, tapi tidak berbuat apa-apa. Tidak ada saudara kasih apa yang saudara dilakukan untuk Tuhan, saudara, sehingga dia hanya di halaman aja, saudara kasih, dan hidup hanya sekedar menghidupati surga. Tapi ada orang nanti Bapak Saudara kasih masuk surga, tapi dia bisa masuk dalam sampai di ruang maha suci. Saudara, untuk mendapatkan itu Bapak Saudara, tidak semua orang, memang saudara kasih orang-orang yang terpilih. Tapi saya katakan kepada saudara, masih ada kesempatannya bagi saudara-saudara. Karena itu maka dikatakan, janganlah cuma-cuma berbuat baik, karena ketika kamu tidak, maka kamu akan mendapat upahnya ketika kamu tidak menjadi lemah. Jangan cuma-cuma, karena itu jangan cuma-cuma untuk beribadah, jangan cuma-cuma untuk melayani Tuhan, jangan cuma-cuma saudara kasih melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Karena dikatakan sekali lagi, ibadah itu saudara kasih merupakan inisiatifnya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Maka sekali lagi Bapak Saudara, dikatakan ketika Yesus saudara kasih disalibkan saudara, lalu dia saudara kasih mati saudara, maka dikatakan saudara kasih ruang, dikatakan tirai yang ada di lembah suci itu saudara terbelah dua, saudara, terbelah
bawah. Artinya apa saudara? Kenapa terbelah dua? Karena sebelumnya dalam perjanjian lama tidak semua orang bisa masuk baitnya Tuhan. Tidak semua orang bisa bersekutu dengan Tuhan. Tidak, itu hanya imam-imam saudara. Maka kalau saudara kasih rakyat biasa, jemaat biasa, maka dia harus sampaikan apa permohonannya kepada imam saudara. Lalu imamlah yang membawa permohonan doanya kepada Tuhan. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, maka tirai itu terbuka saudara. Maka terbuka dari atas sampai ke bawah. Artinya Tuhan mau saya dan saudara, Yesus datang dari sorga. Tujuan utamanya agar saya dan saudara bisa beribadah kepada Tuhan. Tujuan utama Tuhan, saudara kasih menyelamatkan saya dan saudara, adalah saudara inisiatifnya Tuhan untuk menjadikan saya dan saudara untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah itulah milik kepunyaannya Tuhan, saudara. Maka dikatakan minggu lalu, saudara kasih, karena apa saudara? Tuhan sangat saudara kasih marah dan benci, bahkan membalas saudara kasih kepada orang-orang yang tidak menghargai ibadahnya, saudara. Bahkan yang merusak ibadahnya. Saudara bisa lihat saudara ketika Paulus yang menganiaya orang-orang pengikut Kristus dan Stefanus mati dirajam oleh karena perintah daripada Paulus. Saulus pada saat itu, saudara, akhirnya apa saudara? Tuhan hadir dalam hidupnya. Dan katakan saudara kasih, maka buta matanya beberapa saat saudara sampai dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan marah saudara. Saudara Firaun dan saudara kasih tentera-tenteranya mati saudara kasih di laut Kolson. Kenapa? Mencoba menghalangi orang Israel untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena itu maka dikatakan ibadah itu merupakan sesuatu milik kepunyaan Tuhan yang gak bisa diganggu saudara. Karena itu maka dikatakan jadi Tuhan mau saya dan saudara beribadah kepada Tuhan. Tidak percaya sebentar di dalam Keluaran beberapa saudara kasih ya. Beberapa ayat di sini dikatakan bagaimana pentingnya harus beribadah pada Tuhan. Kita baca di dalam Keluaran 7 ya. Keluaran 7 ayat 1 ya. Sebentar kita lihat ya. Keluaran 7 ayat 1 dikatakan di sini. Saudara sama-sama kita baca. Keluaran 7 ayat 1 ya. Sama-sama kita baca dua-dua ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus maafkan saya, bukan ayat 1 ayat 13, 16 maafkan saya, ayat 16 ya, terlalu jauh nanti ya, ayat 16 saja langsung ya, ayat 16. Oke, sama-sama kembali kita baca. Ya, dua-dua ya. Dan katakanlah kepada Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkannya. Jadi Firaun itu saudara kasih orang yang memperbudak orang Israel di tanah Mesir. Jadi Firaun itu lambang setan. Ya, dalam hidup saya dan saudara, yang menghalangi saya, apa yang menghalangi kita beribadah? Itu pekerjaan setan, ya. Apa yang membuat saya dan saudara tidak suka beribadah? Itu pekerjaan setan, ya. Jadi ada Firaunnya, ya. Tapi dikatakan di sini Tuhan menyuruh Musa, memerintahkan kepada Musa untuk menjumpai Firaun. Untuk apa saudara? Untuk mengatakan kepada Firaun bahwa biarkan umat Tuhan, saudara kasih pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi umatku, dikatakan kembali saya baca sekali lagi dikatakan di sini ya, dikatakan saudara kasih dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengar ya. Jadi umatku dan beribadah kepadaku. Jadi saya dan saudara sebagai umatnya Tuhan, saudara kasih kita harus beribadah kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Amin saudara. Jadi ibadah itu maka dikatakan tadi, ibadah itu miliknya Tuhan. Ya, nggak bisa diganggu bukan, ya, saudara. Jadi dikatakan kembali, ya, ada beberapa dalam Keluaran 8 ayat 1, ya, Keluaran 8 ayat 1 dikembali masih saudara kasih, ya, Keluaran 8 ayat 1, saya baca pada saudara perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi saudara, ini nanti
di dalam Keluaran ayat 28 ayat 20, di Keluaran 9 ayat 1 dan sampai 13 ayat 13, saudara, diulang perkataan yang sama ini. Saudara, diulang balik, biarkan umatku pergi dan beribadah kepadaku. Jadi ada beberapa saudara kasih kalimat yang diulang, perkataan yang diulang biasanya saudara kasih di Alkitab itu ada perkataan atau firman Tuhan yang sangat penting. Kalau ada ayat firman Tuhan yang saudara kasih yang sama perkataannya, yang sama ayatnya, saudara kasih berkali-kali diulang, itu ada hal-hal yang sangat penting yang harus dilakukan, ya, saudara kasih. Maka dikatakan, jadi ibadah itu, saudara kasih, kita nggak bisa tawar, saudara, ya, nggak bisa ini namanya, saudara, nggak bisa. Maka sering Bapak Gembala berkata, jangan gantikan ibadahmu dengan yang lain, tapi gantikan yang lain demi ibadahmu. Ya, jangan korbankan ibadah demi yang lain, tapi korbankan yang lain demi ibadah. Tapi memang itu saudara sulit, ya. Karena kita berhadapan dengan situasi kita setiap saat, ya, berhadapan dengan keadaan kita setiap saat. Tapi katakan sama saudara, memang saudara kasih kalau untuk beribadah itu ada yang harus kita bayar. Ya, maka firman Tuhan berkata, belilah kebenaran. Berarti beli di situ artinya saudara kasih berkorban demi ibadah. Ada yang harus kita korbankan. Jadi Bapak Saudara, jadi Keluaran ini saudara kasih sekali lagi saya ulang, di dalam Keluaran 8 ayat 1, Keluaran 8 ayat 20, Keluaran 9 ayat 1, ayat 13, Keluaran 10 ayat 3, itu kalimat yang sama diulang. Biarkan umatku pergi dan beribadah kepadaku. Dan itu kalimat yang diulang, ya, saudara kasih. Tapi artinya apa saudara? Tuhan mau mengeluarkan orang Israel keluar dari Mesir, saudara kasih, biar bisa beribadah kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena umat Israel itu ada umat kemuliaan Tuhan. Umat Israel itu ada pilihannya Tuhan, kesayangannya Tuhan. Dia nggak, selama mereka ada di saudara kasih di Mesir, mereka nggak bisa beribadah. Kenapa saudara? Karena mereka harus kerja rodi di sana, siang malam, tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara kasih, ya, nggak punya waktu untuk Tuhan. Kenapa saudara? Karena di sana mereka kerja pajak, di sana mereka menjadi budak orang Firaun, saudara. Karena itu maka saya katakan saudara, jangan dunia ini memperbudak kita, jangan iblis memperbudak kita. Kalau boleh, maka dengan kata lain, atur waktu kita sedemikian rupa. Ketika kita waktunya beribadah, kita beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan mau kita harus keluar, sama seperti orang Israel itu, mereka keluar dulu dari Mesir. Mesir itu lambang perbudakan dosa. Mesir itu lambang saudara kasih pekerjaan setan yang mengikat mereka, yang terikat saudara kasih dalam perkara-perkara daging. Maka ketika harus mereka keluar dulu, baru bisa beribadah. Demikian saudara-saudara. Maka dikatakan di dalam surat 1 Petrus 2, saudara kasih, saya dan saudara yang sudah dipilihnya Tuhan, saudara kasih menjadi umat kepunyaan Tuhan. Saudara, tujuan Tuhan pada saya dan saudara untuk apa saudara? Agar kita bisa beribadah kepada Tuhan. Oke, sama-sama kembali kita baca keluar 1 Petrus 2 ayat 9. Sama-sama kita baca dua-dua ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara dikatakan di sini, kamulah mereka bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dikatakan, dan kamu dikatakan, sudah kasih Allah memanggil kita keluar dari kegelapan. Dikatakan bahwa saudara Bapak Gembala berkata tadi, kenapa kadang-kala ada orang memang nggak bisa gitu, udah kerjanya memang nggak bisa gini. Ada orang, ya saudara, nggak ada penghalangnya apa-apa, di rumahnya dia, bahkan nonton TV dia, nonton sinetron, ya, jam ibadah. Nah, ini yang salah, saudara, jam ibadah. Ya saudara kasih, maka dikatakan kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, kalau memang ya seperti kemarin itu saudara kasih kesian, ya, saya katakan kita nggak bisa, ya, karena dia masuk apa namanya itu bagus dan dia harus tanding, ya, bertanding, ya. Dan saya katakan nggak bisa hari Minggu itu nih, ya, tapi nggak katakan. Ya karena udah dari sekolah, dipilih dia dari sekolahnya, saudara katakan, tapi ya terpaksa saya katakan, nggak bisa dari pagi, harus ibadah dulu. Ya,
Saudara, itu sangat terpaksa. Lalu kakak-kakaknya protes, ya, Trifosa, Trivena protes, ya, karena ketika mereka juga ketika SMP, SMA mereka masuk harus juga, ya, setiap kali minimum sekali sebulan mereka harus pergi ke gereja-gereja, ya, untuk apa saudara menyumbangkan lagu, ya, dari sekolah mereka. Bapak Gembala sama sekali tidak pernah kasih, ya. Tapi kesian ada longgar sedikit, ya saudara. Tapi dengan kata lain, saudara harus melayani dulu pada satu. Terlambatlah dia, saudara kasih ke tempatnya, saudara. Itu resiko yang saudara kasih, ya. Tapi saya katakan sama anak saya, gak bisa hari Minggu itu atau hari ibadah itu harinya Tuhan. Apapun namanya, harinya Tuhan. Itu miliknya Tuhan. Nah, kita sedang berhadapan dengan Tuhan, sedang menghormati Tuhan. Maka dikatakan di sini, karena kita sudah dipanggil keluar. Dari mana? Dari kegelapan, dari dosa, dari segala kejahatan dunia ini, dari segala kekurangan kita, dari segala kelemahan kita, dari segala penyakit kita. Tuhan telah membawa kita keluar dari situ. Dan sekarang tujuan Tuhan, setelah saudara kasih kita sudah Tuhan tolong, Tuhan sudah selamatkan, Tuhan sudah pulih, Tuhan sudah bebaskan, kita menjadi umatnya Tuhan. Maka tujuannya sebagai umatnya Tuhan harus beribadah kepada Tuhan, kepada terangnya yang ajaib. Itu tujuannya Bapak Saudara. Untuk apa sekali lagi? Karena semua saudara kasih untuk apa? Karena untuk mempersiapkan kita kepada kekekalan. Jadi ibadah ini ada hubungannya kepada kekekalan. Tidak hanya sekedar rutinitas sebagai orang gereja hari Minggu, ya gereja lo, ya kalau seperti kita ada ada mes baju memang itu kewajiban di gereja. Bukan saudara. Walau memang itu sebagai orang gereja kita bergereja, saudara kasih hari Minggu. Tapi tujuan yang paling utama ada menyangkut kepada kekekalan kita. Bagaimana sekarang ini kita melakukan ibadah kita dengan benar. Itulah yang menyelamatkan kita nanti pada hari Tuhan akan datang. Saudara kasih. Tapi kalau dengan kata lain, maka dikatakan bagi saya dan saudara, Tuhan mau saya dan saudara keluar dari kehidupan kita yang lama. Maka dikatakan sebentar dalam saudara kasih Maliaki, maka Tuhan sangat marah pada orang-orang yang anggap remeh, pada orang-orang yang anggap enteng akan ibadahnya. Di dalam Maliaki 3 ayat 13 sampai dengan 18. Kita gantian bacanya, ya. Maliaki 3 ayat 13 sampai 18, ya. Saudaraku sama-sama saya baca ayat kecilnya, saya mau saudara membacakan ayat genapnya, ya. Dikatakan di sini kemenangan terakhir bagi orang benar. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ayat 14. Ya. Ya. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah cara sama-sama orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya, sebagai peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Amin. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya, yang melayani dia. 18-nya, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin, Bapak Saudara. Jadi di surah kekasih agak keras sedikit saudara di firman Tuhan. Dikatakan saudara Tuhan sangat menegur dengan keras. Dikatakan di sini Tuhan berkata kepada mereka itu, dikatakan saudara, bicaramu kurang ajar tentang aku. Ya, itu teguran yang keras, ya saudara kekasih. Ya, bicaramu kurang ajar tentang aku. Mungkin lalu mereka berjawab, dengan apa rupanya yang kami bicarakan tentang engkau sehingga kami bicara kami kurang ajar. Lalu saudara kekasih, ini bicaranya. Ini yang mereka katakan, ya. Dikatakan di sini sudah ada 3 hal yang mereka katakan, bahkan disambung yang lain lagi. Dikatakan di sini sudah kasih ayat 14-nya. Ya, ini yang mereka katakan yang tidak suka Tuhan. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di sini, apa untungnya kita memelihara apa yang harus kita yang dilakukan terhadapnya?
Yang kedua, ya. Yang ketiga, berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Yang ketiga, ya. Kemudian yang 15 dikatakan, oleh sebab itu kita akan menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi juga dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Nah, saudara, ya. Jadi Bapak Saudara, Tuhan sangat marah jikalau kita mengatakan, ngapain ibadah? Dari dulu kita ibadah, gini-gini aja yang hidup kita, ya. Ibadahnya aku sakit-sakitannya aku, mungkin ada perkataan ini. Ibadahnya aku tangan gininya keadaanku. Jangan. Tuhan berkata di sini, bicaramu kurang ajar dikatakan karena menyebut ibadah itu sia-sia. Jangan katakan Bapak Saudara. Apalah gunanya itu, capek kali kita ibadah itu. Lagi kita misalnya saudara kasih ada ibadah PA Selasa, ada mesbah Dupa Kamis, itu kan merepotkan, menyita waktu, ya. Saudara kasih, ya, mencapek-capekkan, ya. Saya katakan saudara, ya, itu memang saya katakan muda-mudi kemarin, ya. Di dalam hidup kita ada dua keinginan roh dan keinginan daging. Ya, kalau perhatikan di dalam Roma 8 ayat 13, jikalau kamu hidup dalam daging, kamu akan mati, kan? Tetapi jikalau kamu hidup oleh roh, maka kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan daging dan kamu akan hidup. Ya, kayak gitu kan? Walaupun kalimatnya tidak persis sekali, tapi seperti itulah isinya. Jikalau kamu hidup dalam daging, kamu akan mati. Tetapi jikalau kamu hidup oleh roh, hidup dalam roh artinya saudara kekasih ada kerinduan akan Tuhan. Hidup tetap dalam beribadah pada Tuhan. Walau mungkin saudara kerja di luar, kerja kantor atau apa, saudara, hati kita tetap melekat sama Tuhan. Ya, pikiran kita tetap sama Tuhan. Ya, saudara. Lalu saudara dikatakan, jika kamu hidup oleh roh, maka kamu akan mematikan perbuatan dagingmu dan kamu akan hidup. Jadi ada keinginan daging, ada keinginan roh. Yang membuat saya dan saudara bisa beribadah dengan baik itu keinginan roh. Ya, maka dikatakan dalam Lukas 26 ayat 41 ayat 42 dikatakan, saudara kasih berdoalah, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu akan jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging ini yang membuat kita malas beribadah. Keinginan daging ini apa? Keinginannya saudara kasih dalam 1 Yohanes 2. Ya, dikatakan keinginan daging itu dikatakan keinginan mata, dikatakan keinginan daging dan keangkuhan hidup. Ya, itulah keinginan daging. Semua hal-hal yang mewah, hal-hal yang saudara kasih belajar, ya nggak salah, itu nggak salah. Tapi saya katakan kita harus kondisikan kehidupan roh kita, saudara. Nggak salah menikmati perkara dunia ini sepanjang itu tidak membawa kita jauh dari Tuhan, nggak salah, ya. Tapi kalau itu membuat kita jauh dari Tuhan, terseret, saudara kasih lebih jauh dari Tuhan, sama seperti Lot, saudara, ya. Keinginan matanya lah, karena dia lihat Abraham berkata kepadanya, pilih kepadamu, kalau kau ke kiri aku ke kanan, kalau kau ke sana aku ke sini, dia katakan. Lalu saudara, saat itu saudara kasih Lot, saudara kasih menunjukkan pandangannya kepada Sodom. Saudara kasih Sodom itu awalnya subur tanahnya, ya, penuh dengan segala sesuatu hal yang menggiurkan. Itulah yang dipilih oleh saudara kasih Lot, saudara. Dan akhirnya saudara kekasih tinggallah di sana, dan akibat kemewahan itu, akibat kekayaan yang ada di situ, sehingga mereka lupa akan Tuhan, lupa ibadahnya. Saudara kasih sehingga hari saudara kekasih bahkan akhirnya saudara kekasih mungkin mereka karena Sodom itu penuh dengan dosa-dosa kejahatan, saudara, dan mungkin mereka sudah terikat di situ, saudara. Ketika mau Tuhan lepaskan mereka lewat saudara kasih Abraham, saudara kasih mereka susah untuk lepas dari situ, saudara. Kenapa, saudara? Karena sudah terikat. Saya katakan saudara, gak salah harta dunia, gak salah kekayaan, gak salah menjadi orang pintar, gak salah kita punya kedudukan yang baik, gak salah. Tapi hal itu tidak membawa kita kepada kebinasaan. Tapi pakai semua apa yang ada pada kita, kesehatan kita, kepintaran kita, kekayaan kita, apa yang ada pada kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan,
melayani Tuhan. Saudara, digunakan untuk melayani Tuhan, sehingga itu apa yang ada pada kita Tuhan akan tambahkan dalam hidup saudara-saudara. Dan maka dikatakan akhirnya saudara kekasih, karena kita pakai semua hidup kita dengan baik, maka dikatakan saudara, kita tidak merasa bosan ikut Tuhan, tidak merasa sia-sia ikut Tuhan. Tapi dikatakan di sini, kenapa mereka mengatakan sia-sia beribadah? Saudara kekasih, karena mereka tidak menikmati Tuhan dalam hidupnya, tidak menikmati Tuhan dalam hidupnya. Saudara kekasih, karena itu maka dikatakan bagi saya saudara, saudara kekasih, ibadah itu tidak sia-sia. Bahkan ibadah itu firman Tuhan berkata mengandung janji. Mari kita lihat sebentar ya. Saudara kekasih, di dalam 1 Petrus ya, dalam 1 Timotius 6 ayat 6 ya. Saudara kekasih, jadi ibadah itu tidak sia-sia. Ibadah itu mengandung janji. Saudara kekasih, baik dalam janji dalam masa sekarang ataupun masa yang akan datang. 1 Timotius 6 ayat 6. Sama-sama kembali ya, saudara kekasih, atau nanti kita sambung 1 Timotius 6 ayat 6 dulu ya. Dua-dua ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Disertai rasa cukup artinya bahwa saudara, kita menikmati Tuhan, kita menggemarkan Tuhan. Maka ketika saudara menyembah, nikmati Tuhan ya. Ibadah itu gimana saya bilangnya, ketika kita menyembah Tuhan itu sebenarnya kita lagi menyatu dengan Tuhan. Maka ketika kita menyembah, kita menyanyi sama Tuhan, bermazmur pada Tuhan, roh kita lagi nyatu dengan Tuhan, roh Tuhan ada pada kita. Maka saat itu kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, kasihnya Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Sama seperti ketika saudara punya handphone, saudara kasih, ketika baterai saudara sudah mulai lowbat atau kurang cas, maka saudara cas. Ketika sudah cas, berapa lama sudah cas, lamban namun pasti baterai saudara penuh dan bisa digunakan dengan baik. Ya, kita nggak tahu bagaimana caranya, bagaimana arus itu bisa mengisi saudara kasih baterai handphone kita, sehingga HP kita bisa dipakai dengan baik. Seperti itulah kita beribadah pada Tuhan. Ketika kita kontak dengan Tuhan, kuasa Tuhan itu akan mengalir bagi kita. Maka hati kita akan dipenuhkan dengan kasih Tuhan. Hati kita dipenuhkan dengan damai Tuhan. Kita dipenuhkan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mungkin dari rumah atau selama seminggu kita dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari ada benturan sana sini, ada yang mengganggu hati pikiran kita, yang membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita lemah. Tapi ketika kita datang hadirat Tuhan, hadirat Tuhan itu akan memenuhkan kita, sadar atau tidak sadar. Tapi ketika kita menikmati Tuhan, maka dikatakan di sini, jadi kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup, akan memberikan keuntungan dalam hidup kita. Kita untung dalam Tuhan, bukan untung secara materi. Mungkin sebelah untung, masih kita ke gereja, kita bayar ongkos lagi, persembahan 2 kali lagi, ada korban kasih lagi, korban apa lagi, korban bangunan lagi, ada perpuluhan lagi, ada merugikan datang ke gereja itu. Ya, tapi saya katakan saudara, ketika kita menikmati Tuhan, kekuatan Tuhan itu mengalir, hikmat Tuhan itu mengalir, kasih Tuhan itu mengalir. Maka ketika kita saudara sadar kehidupan kita sehari-hari, kita punya hikmat mengatasi masalah kita. Kita punya kekuatan menghadapi semua persoalan kita. Kenapa? Ada kuasa Tuhan, ada hikmat Tuhan dalam hidup kita. Maka penuhkan hidup kita dengan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itulah yang akan kita memuaskan kita. Hadirat Tuhan yang saya katakan saudara, dunia ini sekarang ini penuh dengan segala kegersangannya. Maka saudara perhatikan di mana-mana ada berita-berita, pembunuhan sana-sana di sana sini, mutilasi di sana sini. Itu karena dunia ini udah panas dia. Dunia ini lagi panas sekarang. Saudara kekasih ya, hanya senggolan sedikit, hanya di klekson aja. Saudara perhatikan, hanya di klekson. Ada orang punya mobil lalu di klekson, saudara yang ngamuk, saudara lalu berantem, bunuh-bunuhan. Kalau kita pikir hanya di klekson, saudara kekasih. Nah, tapi saya katakan saudara, itulah dunianya. Tapi saya katakan, mari ibadah kepada Tuhan. Dikatakan 1 Timotius 4 ayat 7 ya dan 8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Jadi ibadah itu tidak sia-sia, tapi ibadah itu memberikan keuntungan secara rohani, secara jasmani, secara saudara kekasih ya, kejiwaan kita ya. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kembali kita baca bersama-sama dua-dua ya. Tetapi jauhilah tahiul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihan dirimu beribadah. Latihan badannya terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam
segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Amin Bapak Saudara. Dikatakan jauhi segala tayu dongeng. Sekarang ini sudah kasih marak dengan segala sesuatunya. Sudah kasih cerita-cerita dunia ini. Dikatakan saudara, tapi dikatakan latih dirimu beribadah. Kenapa harus dilatih? Karena ibadah itu nggak enak secara daging kita, nggak enak seperti menyita waktu, misalnya seperti Mesbah Dupa hari apa namanya, hari Kamis saudara. Itu apa ya? Kalau memang kita nggak hidup dalam roh, itu membosankan. Apa itu lama kali doanya, ya, membosankan. Tapi kalau hidup kita dalam roh, sekarang kami saudara, itulah puncaknya. Wah, kalau sama saya pribadi, saya maafkan saya, ya. Itulah ibadah yang paling puncak. Karena kita bisa langsung bersekutu dengan Tuhan. Kita 2 jam bisa non-stop dalam hadirat Tuhan. Saya katakan saudara, itulah puncaknya. Maka perhatikan kalau di dalam tabernakel, saudara kasih ada meja roti, ada meja pelita emas. Ada apa? Ada meja roti, ada pelita emas, dan kemudian di atasnya itu dekat saudara kasih ruang maha suci. Bahkan di Ibrani 9, saudara kasih saudara kasih ya, Mesbah Dupa itu tidak lagi di ruang suci, tapi sudah berpindah ke ruang maha suci. Saudara kasih artinya apa? Kalau kita mengalami Tuhan dalam persekutuan kita rasanya dekat dengan Tuhan itu. Maka tadi yang nyanyiin apa dikatakan saudara? Ku ingin tetap di sini. Itu orang yang sedang sudah menyatu dengan Tuhan. Hampir dia nggak bisa lagi lepas dalam hadirat Tuhan. Sama seperti Yakub, ketika saudara kedua semalaman, saudara kasih dengan bersama dengan malaikat Tuhan, saudara sudah fajar menyingsing, lalu saudara kasih malaikat tiba berkata, dikatakan, lepaskan aku akan pergi. Tapi apa kata Yakub? Sebelum engkau memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Ada kekuatan ketika kita dalam hadirat Tuhan yang gak bisa kita dapat dari orang lain, saudara kekasihnya. Tapi mungkin dari secara daging, dari secara kasat mata, aduh bodoh kali orang itu kok nangis-nangis saja ya. Nah, tengok saudara, ya itu daging kita gak suka dia. Maka dikatakan di sini, tapi dikatakan maka perlu dilatih sekali 2 kali. Maka dikatakan Bapak Gembala dan 3D. Dikatakan saudara disiplin. Ya dikatakan desire dan kemudian delight. Artinya saudara kasih ya, pertama kali kita berat rasanya. Wah, kalau katakan ibadah minggu aja sudah susah datang lagi PA, datang lagi Mesbah Dupa bagi muda-muda, datang lagi muda-muda. Wah, itu sangat membosankan. Tapi awalnya 1 kali 2 kali, biasanya Bapak Saudara gitu. 1-2 kali kita coba, awalnya masih berat, tapi kita teruskan, terus lama-lama menjadi kesukaan. Satu keinginan dalam diri kita, ya, satu keinginan bagaimana untuk bisa, ya saudara. Setelah sudah menjadi keinginan, itu menjadi satu kehidupan bagi kita, ya. Jadi ada disiplin, dikatakan delight dan desire dan kemudian delight, dikatakan disiplin dan menjadi kesukaan atau keinginan dan kemudian menjadi satu karakter, satu kehidupan bagi kita, satu kesukaan. Sama tadi seperti Joshua. Kenapa dia bisa, saudara kekasih, ketika Musa di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam, saudara, dia ada di kaki gunung itu, sementara Harun abang daripada Musa sendiri sebagai saudara kekasih pembicara daripada Musa ikut berpesta pora, saudara kekasih. Tapi Joshua tetap di kaki gunung itu, saudara. Itu karena sudah kehidupannya untuk menyatu dengan membuat saudara kekasih Musa. Sudah menyatu dengan Musa, dia mengabdikan dirinya kepada Musa. Saudara, seperti itu kayaknya kita. Jadi maka dikatakan saudara, dikatakan jadi harus dilatih, saudara kekasih. Ada latihan dalam hidup kita. Dan kemudian dikatakan ayat 8-nya di sini, kembali saya baca, latihan badan ini terbatas gunanya, ya, saudara kekasih. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu sadar atau tidak sadar, kalau kita melakukan dengan benar dalam hidup kita, dengan motivasi yang benar dalam hidup kita, dan di dalam ibadah itu ada janji yang kita terima. Ya, maka saya katakan kemarin itu saudara minggu lalu, dengan hidup kita dengan Tuhan sebenarnya ada ikatan janji.
Ikatan kita dengan Tuhan itu ikatan janji. Ada janji Tuhan. Dalam firman Tuhan ini dari Kejadian sampai Wahyu, menurut saudara kasih penyelidikan teologi, dikatakan saudara, 80% isi Alkitab ini adalah soal janji Tuhan. Ya, 80% isi dari Alkitab ini ada janji Tuhan. Berapa persen yang sudah kita miliki? Bagaimana caranya agar janji-janji Tuhan itu genap dalam hidup kita? Tidak sekedar tinggal di Alkitab, tapi bisa kita nikmati dalam hidup kita. Jalannya hanya satu, kalau jelas ibadah kita. Karena kata kalau ibadah kita benar di hadapan Tuhan, maka dikatakan maka ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini sekarang. Maka dikatakan firman Tuhan, barang siapa meninggalkan ibu bapanya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, dan segala sesuatu yang ada padanya, dikatakan maka dia akan memperoleh 100 kali lipat, dikatakan baik masa yang sekarang, baik pun masa yang akan datang. Gak sia-sia. Jadi yang katakan ibadah itu gak sia-sia, karena ibadah itu mengandung janji. Janji apa? Janji kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih yang harus digenapkan dalam hidup saya dan saudara. Karena itu maka dikatakan bagi saya dan saudara harus kita perhatikan, maka dikatakan saudara kasih perlu kita mentaati janjinya Tuhan itu, perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita, sehingga janji-janji Tuhan itu bisa benar dan menjadi milik saya dan saudara. Yang mana saudara kasih harus kita miliki. Jadi maka dikatakan, jadi jangan kita berkata sia-sia beribadah. Dan dikatakan saudara kasih yang kedua tadi dikatakan saudara kasih berbicara mereka kenapa Tuhan tegur dan kurang ajar, dikatakan karena mereka dikatakan saudara kasih untuk apa itu memelihara, dikatakan saudara kasih untuk apa memelihara, dikatakan segala sesuatu yang perlu dilakukan sama Tuhan. Saudara kasih ya, mereka yang merasa dibebani, saudara kasih maaf 1000 kali maafkan saya ya saudara, merasa dibebani kalau memberikan sesuatu sama Tuhan. Untuk apa sih kasih perpuluhan itu? Untuk apa itu? Ngapain kita disulitkan dengan hal itu? Ada orang berpikir seperti itu, tapi kita tidak. Ada orang berkata susah untuk datang beribadah. Ada dikatakan kenapa kita masih berkorban? Dikatakan ya, saudara kasih ya, cukuplah berdoa saja. Dikatakan ya, datang aja kita syukur. Dikatakan ya, tapi saudara kasih, tapi Tuhan berkata itu hal yang kurang ajar di hadapan Tuhan. Merasa tidak perlu, merasa tidak mau saudara kasih bekerja untuk Tuhan, merasa saudara kasih tidak mau saudara kasih melakukan apa yang terbaik sama Tuhan. Maka dikatakan kembali di sini saudara yang perlu diperhatikan saudara. Maka dikatakan saudara untuk apa kita melakukan itu semuanya, dikatakan ya saudara kasih kembali saya baca saudara ayat 14-nya ya. Dikatakan saudara, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Apa untungnya? Dikatakan ngapain kita direpotkan? Dikatakan kita yang perlu diberkati. Dikatakan ngapain kita harus berkorban? Kenapa kita hadir direpotkan? Ya kita aja kekurangan. Ya ada saudara kasih seperti itu kalian ya, gak mau dibebani ya, gak mau melakukan sesuatu yang terbaik. Ngapain sih melayani? Ya kadang-kadang saya ajar anak saya, sudah bisa sihir anak, aduh jangan lama begini mau. Saya melayani itu enak, tapi memang melayani itu diminta bertanggung jawab. Kalau kita melayani Tuhan itu, saudara kasih itu dikenan oleh Tuhan. Tapi memang untuk pelayanan itu, saudara kasih perlu penyangkalan diri. Gak bertentu kita gak bisa sama dengan orang lain. Harus berbeda, cara tata hidup kita berbeda. Saudara kasih kenapa? Itulah yang gak mau mereka itu dikatakan. Ngapain? Dikatakan kita mau disusahi untuk melakukan sesuatu yang terbaik pada dia. Nah, yang ketiga dikatakan apa yang mereka lakukan, dikatakan di sini, saudara kasih ya. Yang dikatakan, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus kita dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian yang berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ngapain dikatakan? Ngapain dibebani? Ngapain kita harus direpotkan? Ngapain kita harus mereka kasih menanggung semua sesuatu itu? Gak mau direpotkan. Maka dikatakan di sini, saudara kasih kalau kita saudara kasih mau beribadah harus mau dibebani. Bahkan firman Tuhan berkata, saudara kasih dalam 1 Timotius 3 dikatakan, jikalau kau memang keluarga Allah, engkau sudah tahu seharusnya apa yang harus kau lakukan ketika aku terlambat. Sebentar ya, kita baca kembali ya 1 Timotius 3 ya. Ini sebagai keluarga Allah ayat 15-nya.
sampai 16. Ya, saya baca saudara. Inilah yang harus. Jadi kita jangan, saudara kasih, kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan sesuai dengan apa maunya Tuhan, saudara kasih, maka dikatakan di sini ayat 15-nya. Yang 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dasar kebenaran. Jadi saya dan saudara, tanpa kita sadari, saya dan saudara sebagai tiang dalam sidang Tuhan. Sebagai tiang, sama saudara kekasih. Kenapa ada bisa gedung ini bisa berdiri, saudara kekasih? Karena ada tiang-tiang penopangnya. Seperti itu juga ibadah kita. Saya dan saudara, biar bisa saudara kekasih kehendak Tuhan dipermuliakan, ditinggikan lewat ibadah kita, lewat pelayanan kita, maka harus ada saya dan saudara sebagai dewasa di dalam Tuhan menjadi tiang penopang. Apa sih yang bisa kubuat? Apa sih yang bisa kulakukan? Bagaimana caranya? Biar ibadah kami sidang Tuhan ini bisa lebih baik ke depan. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kuperbuat? Saudara kekasih, paling tidak sudah kita berdoa buat ibadah kita. Tiap hari saudara doakan di gembala sidang. Tiap hari saudara doakan pelayan-pelayan Tuhan. Tiap hari kita doakan saudara kekasih ibadah kita. Itu sebagai tiang penopang. Hari Minggu kita datang ibadah, hari yang lain kita datang beribadah. Itu tiang penopang. Istilahnya, saudara, ada korban-korban yang perlu kita lakukan yang baik. Itu tandanya kita menjadi tiang penopang. Jadi dikatakan sebagai keluarga Allah, dekat jemaat dari Allah yang hidup. Dikatakan saudara, dan tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi kita tidak bisa egois, gak bisa. Kalau kita mau seperti apa maunya Tuhan, tidak seperti yang dikatakan tadi. Untuk apa kan dikatakan berkabung? Dikatakan ngapain dibebani, ngapain direpotkan? Maka dikatakan di sini yang harus kita lakukan, maka harus mentaati. Ada roh ketaatan yang harus kita miliki. Jadi kalau kita mau menjadi jemaatnya Tuhan, saudara kasih dikatakan di sini, selain dari ucapan kita tidak berkata sia-sia, dan kita merasa saudara kasih ibadah itu merupakan satu ada janji dalamnya. Yang kemudian ketiga dikatakan kita harus hidup dalam taat dalam kebenaran. Karena dikatakan di dalam saudara kasih Keluaran 23, kalau kita taat kepada firman Tuhan, Allah sendiri akan bekerja dalam hidup saya saudara. Dikatakan di sini dalam Keluaran 23 ayat 25, ya. Saudara kasih Keluaran 23 ayat 25, ya, dikatakan di sini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Jadi yang memberkati makanan minuman kita siapa? Tuhan. Ya, sudah kekasih, ada orang berkata karena aku kerja keras kok maka aku ada seperti ini. Iya, karena Tuhan kasih kekuatan bagi kita. Tuhan kasih kesempatan sama kita. Jadi apa yang ada pada kita semua sumbernya dari Tuhan. Ya, ada orang kerja keras dari pagi sampai sore tapi nggak dapat apa-apa. Tapi kita mungkin seperti ada orang bilang, aku baru buka dasar loh, baru buka aku, tapi sudah datang orang-orang yang membeli. Dikatakan, kenapa? Karena berkat Tuhan. Tuhan yang memerintah berkatnya. Tuhan yang mengajak saudara kasih memerintahkan berkatnya kepada kita, bukan karena kita. Tuhan sendiri. Tapi kuncinya dikatakan di sini, kamu harus dikatakan beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati, dikatakan roti makananmu dan minum air minumanmu, dan aku akan menjauhkan. Jadi Tuhan akan menjauhkan segala sesuatu yang gak benar dalam hidup kita. Tuhan halau, seperti dikatakan Malia itu, aku akan menghalau segala belalang pelahap daripadaku. Tuhan sendiri yang menghalau. Tapi kuncinya bagi saudara-saudara, ibadah kita harus benar. Amin Bapak Saudara. Dan maka dikatakan, jadi kita lakukan dengan taat, dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi Tuhan, karena kita cinta. Bukan dengan kata lain, jangan hanya kalau mau datang beribadah ketika mau pengen diberkati saja, pengen mau disembuhkan saja. Enggak. Ibadah itu tidak hanya saudara kasih ya difokuskan untuk perkara-perkara dunia ini. Tapi sekali lagi ibadah itu saudara tujuan yang utamanya untuk keselamatan jiwa kita. Bukan hanya sekedar, maka sekali lagi makanya kenapa ada orang berkata saudara ibadahnya itu enggak mendapat untung atau ibadahnya itu sia-sia, karena dia fokuskan ibadah itu untuk hidup sekarang ini. Dia ibadah, dia harapkan saudara kasih berkat Tuhan secara materi langsung ada. Ibadah langsung jawaban doanya nyata. Saudara kasih ya, kalau kita menunjukkan ibadah kita mau
juga kadang-kadang gini, kalau aku teruskan pegawai negeri dulu mungkin aku udah enak ya gitu. Kadang mau terlintas, cuma dalam nama Yesus ya, sebagai kasihan. Kalau saya pikir-pikir ada orang bawa pegawai negeri sekarang ini harus bayar sekian atau enggak, saya dengan menang sudah menang, tinggal hanya menunggu penempatan. Saya langsung tembak 2 minggu langsung keluar penempatannya. Sampai saya tolak saudara. Maka ketika kami pernah ketemu di tempat peresmian gereja Pak Philip, saudara jumpa dengan saudara kekasih Dimas Kristen dan termasuk saudara kekasih dosen kami, lalu dikatakan, kenapa sih kau? Dikatakan kami, kau beritahu kian sama aku bisa aku sisip itu, dan untung aku. Dikatakan, nggak apa, dikatakan ya begitulah adanya. Ya, jadi gimana? Udah ada uangmu, udah ada apamu. Dikatakan, kau berjuang dapatkan itu. Dikatakan, tapi kau tinggalkan begitu aja. Dikatakan, nggak apa-apa. Saudara kekasih dalam nama Yesus, fokus kita tidak hanya perkara dunia, tapi fokus kita Tuhan. Amin saudara. Fokus kita Tuhan, tujuan kita Tuhan. Dikatakan di sini ya saudara, kalau kita hanya mengharapkan dikatakan kepada Kristus untuk hanya perkara-perkara dunia ini saja, dikatakan kitalah orang yang paling, atau kita baca ya saudara, kayaknya kita merasa saudara disindir, tidak saudara ya. 1 Korintus 15 ayat 19 ya. Saudara kekasih, gak salah, sekali lagi gak salah harta, gak salah saudara, semua juga salah, tapi bukan itu fokusnya. Itu hanya sebagai fasilitas yang kita bisa pakai untuk melayani Tuhan. Mari sama-sama kita baca dua-dua ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, 1 Korintus 15 ayat 19, dua-dua ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling dari segala manusia. Ya, kecil kali kayaknya ya. Jadi kita dikatakan, jadi kalau kita hanya berfokus untuk ngapain untuk mengikut Tuhan, ngapain aku korban, dan nyatanya kehidupan rohaniku, kehidupan materiku kayak gini-gininya, dari dulu gini-gini aja. Sudah, fokus kita bukan itu. Ya, fokus kita surga. Amin saudara. Tapi sebentar kita fokus kita surga, juga benahi kehidupan kita di surga kekasihan sekarang ini. Amin Bapak saudara. Dan teman dikatakan, jadi surga kekasih ibadah kita tidak dituduh Tuhan atau tidak dikatakan Tuhan menjadi orang yang kurang ajar. Jangan berkata ibadah itu sia-sia, dan anggap ibadah itu mengandung janji, dan dikatakan perlu taat kepada Tuhan. Yang terakhir dikatakan saudara, harus siap memang. Kalau mau beribadah kepada Tuhan harus siap untuk menderita. Karena dikatakan juga dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan saudara, kalau barang siapa yang mau beribadah, maka dia dikatakan harus mengalami aniaya. 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Saudaraku, 1 Timotius 4 ayat 12 ya. 2 Timotius 4 ya. Sebentar ya, 2 Timotius 4 ayat 12. Oke. Maafkan saya. Barang siapa? 2 Timotius 3 ayat 12 ya. 2 Timotius 3 ayat 14. 12 ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan sekali lagi dua-dua ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara kekasih, seperti tadi saudara harus menyangkal diri. Ada harusnya urusan saudara, ada urusan saudara kekasih pekerjaan saudara, harus saudara tinggalkan itu ya saudara, demi ibadah itu menderita saudara. Atau juga saudara kekasih ya, kurang enak sebenarnya keadaan hati kita ya, gak kurang baik keadaan kita, tapi demi ibadah saudara kekasih kita lepaskan itu dan kita datang beribadah. Karena memang dikatakan juga saudara kekasih, kembali dalam 1 Timotius 4 tadi, saudara kekasih ayat 10-nya ya. 1 Timotius 4 ayat 10 ya. Kalau dikatakan tadi latih dirimu beribadah, dikatakan saudara kekasih karena ibadah itu mengandung janji. Ayat 10-nya dikatakan di sini, saya baca saudara, itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi ibadah itu memang harus menderita. Saudara kekasih, ada aniaya, saudara kekasih ya, mungkin kita diejek, mungkin dihalangi, atau berkurang pendapatan kita kadang-kala demi berkorban untuk Tuhan. Ada keinginan-keinginan kita yang lain seharusnya gak bisa kita capai, gak bisa kita
saudara ya. Saudara kekasih ya, saya katakan saudara ya, yang seharusnya kita bisa beli ini tapi harus beli itu, saudara ya. Saudara kekasih harus melakukan, saudara ada yang dikorbankan, ada yang harus saudara kekasih dikeluarkan dari diri kita, keinginan kita, saudara kekasih hal-hal saudara kekasih motivasi kita kadang-kala, saudara kekasih harus saudara kekasih di kadang-kala keinginan kita, saudara kekasih kadang-kala ditunda dulu, saudara. Kenapa? Saudara kekasih karena kita fokus untuk Tuhan. Tapi maka dikatakan semuanya itu kita lakukan, ibadah itu untuk perjuangan. Kenapa? Ada pengharapan. Sekali lagi ada pengharapan sorga yang kita nantikan. Itu hidup kekekalan yang harus kita tunggu. Kita tidak tahu kapan datangnya, tapi sekarang ada pengharapan. Jadi kalau kita tunjukkan pengharapan kita kepada kekekalan sorga yang juga tersedia bagi saudara-saudara, itu akan membuat kita tidak pernah bosan ya Tuhan, tidak merasa lelah, tidak merasa jenuh, tidak merasa saudara kekasih capek. Kita akan bergairah. Kita tahu saudara kekasih itu taburan untuk Tuhan. Itu taburan untuk pekerjaan Tuhan. Itu taburan untuk kekekalan kehidupan kita. Kenapa saudara kekasih? Karena kita tahu semua yang kita lakukan semua untuk Tuhan. Bahkan Yesus juga untuk menyelamatkan saya dan saudara sudah menderita. Bahkan dikatakan dia mengosongkan dirinya dan sama seperti manusia dan mengambil rupa, dikatakan sama seperti hamba dan mengambil rupa seperti manusia. Dan dia mati dan sampai mati di kayu salib. Jadi kalau Yesus pun sudah menderita, saudara kekasih memberikan dirinya bagi saya dan saudara untuk diselamatkan, maka saya dan saudara kekasih harus mengikuti teladannya untuk siap menderita, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk kekekalan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Sekali lagi saudara, biar kita belajar, saudara kekasih memberi yang terbaik bagi hidup kita, sehingga Tuhan akan menyambut ibadah kita, kehidupan kita. Bahkan dikatakan, aku telah mendapati seseorang berkenan di hatiku, yaitu Daud, kata Tuhan, dan aku telah menyingkirkan Saul. Saudara kekasih, kenapa disingkirkannya Saul? Tapi saudara kekasih berkenan kepada Daud, karena Saul saudara kekasih menentang kehendaknya Tuhan. Saudara tidak berlaku seperti apa kata Tuhan, tapi Daud bisa melakukan seperti apa yang dikehendakinya Tuhan. Maka dia dikenal oleh Tuhan. Karena kita didapati Tuhan menjadi orang-orang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara tidak menjadi orang kurang ajar karena Tuhan, tapi kalau saudara kekasih orang-orang saudara kekasih yang didapati Tuhan menjadi orang berkenan, orang yang menghormati Tuhan, orang yang cinta pada Tuhan, orang yang rindu akan Tuhan, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus mengasihi dan saudara, kita mengangkat pujian kita. Kembali kita angkat pujian kita. Aku tenggelam, saudara kekasih, ku menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Atau rindu selalu dulu, rindu selalu rindu selalu, rindu selalu, rindu selalu bersama. Makasih Yesus, makasih Yesus. Shikara para patakaros, shikara para patakaros, shikara para patakaros.
bersyukur bagi segala doamu. Berkati kami, beri kami kekuatan, beri kemampuan yang daripada tetapkan menjaga ibadah kami, menghormati ibadah kami, menguduskan ibadah kami, sehingga nyata kuasa bekerja dalam hidup kami. Berkati Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berdoa bagi Mak Gebi yang sudah baru pulang dari rumah sakit ke rumah sekarang ini. Terpujilah namamu, lanjutkan keurahanmu dalam hidupnya Tuhan. Dia bisa beristirahat untuk memuliakan namamu. Bapak Joshua Tuhan juga Tuhan, kau tolong kau berkati tensinya, lambungnya, kau tolong perbaiki semuanya Tuhan. Baik Joy juga Tuhan, baik dadanya semua apapun akibat kecelakaan yang kemarin kami serahkan semua itu Tuhan. Berkati semua kami Tuhan, berkati juga Tuhan semua lucu juga Tuhan, kau berkati Bunda Mari juga kau berkati ya Tuhan. Tuhan juga Mahayu kau berkati Bapak Gilbert, bahkan juga Om Desia silakan kau berkati Bapak. Pulihkan dalam nama Yesus semua Tuhan saudara-saudara kami yang kurang baik, yang kurang sehat secara tubuh. Kaulah Tuhan kekuatan penyembuh kami. Firman-Mu berkata tidak ada penyakit apapun yang bisa kau timpakan kepada kami seperti yang kau timpakan kepada orang. Karena kaulah Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih, berkati kami semua, kau tolong kami semuanya Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, segala hormat bagi Engkau Tuhan. Amin. Semoga saudara dulu. Puji Tuhan kalau saudara kasih hari ini ya, saudara Mak Gebi sudah barusan pulang saudara, dari barusan diwawancara saudara, dia sudah pulang ke rumah saudara kekasih. Kalau saudara mau mengunjungi boleh ke rumahnya mengunjungi. Tapi Pak Joshua saudara kekasih Joy masih di tengah Amerika, saudara diluangkan waktu saudara untuk mengunjungi. Dan hari ini kita berkorban kasih kepada Mak Gebi ya saudara. Saudara kekasih nanti dikumpulkan kepada Mak Tessa. Akan PA kita, mesbah dupa kita, mudah-mudi kita, saudara datanglah saudara beribadah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku. Gimana selesai ibadah ini kita langsung ke rumah sakit aja saudaraku ya. Jadi kita bagi dua aja. Satu ke ke ruangan Pak Jos, satu lagi ke ruangan apa? Joy. Gimana saudaraku? Siap ibadah ini? Naik mobil kami bisa. Siapa yang mau saudara ikut? Ya kan saudara, gimana? Ya? Boleh ya? Karena kalaupun kita rame-rame, misalnya kita berangkat 10 orang, 10-10-nya ke ruangan Pak Jos, nanti kita diusir. Atau 10-10-nya ke ruangan si Joy. Jadi bagi dua aja kita nanti ya. Oke saudaraku? Dulu ya? Kosong ya? Oke, pokoknya siap ini kita berangkat. Karena ujung-ujungnya kurasa jam 12 sampai jam 1 atau jam 11 sampai jam 1 kali ya. Yuk kita doa buat persembahan kita saudara. Kita berdoa, pimpin hamba Tuhan Bapak Priscilla Mengabdian, Bapak pimpin kita dalam doa persembahan. Kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana kami lebih mengerti Tuhan bahwa ibadah itu adalah segalanya bagi hidup kami Bapak. Biarlah lewat ibadah kami mengerti terus ya Tuhan bahwa Engkau ada di dalam ibadah, ada dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan penyertaan pemilihan pertolongan dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga akan memberikan dengan sukacita segala persembahan kami siang hari ini, baik berdoa, baik berucapan syukur, beban kasih Tuhan, semua kami bawa ke hadapan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, selewat pekerjaan tangan mereka, apapun usaha anak-anak Tuhan, berkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan sukacita. Haleluya, amin. Ya, kita akan pujian kita saudaraku. Jalanku tak terselami. Oleh setiap hati kami
siang hari ini. Kami patut mengucap syukur kepada Yesus. Yesus sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat hamba-Mu gembala kami Tuhan yang telah Kau pakai pada siang ini untuk memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus yang baik yang Kau pakai lebih lagi Tuhan Yesus, dan kami yang mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Kami tahu adalah firman-Mu itu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami bersyukur Bapa. Terpuji dan mulialah Yesus di tempat yang tinggi. Terima kasih Bapa untuk sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami, hati kami, pikiran kami dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan Kristus Bapa sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang berkuasa. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan Bapa menutup ibadah kami. Kami serahkan Tuhan Yesus seluruh hidup kami, hati kami, pikiran kami dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kalau kami mau pulang pun atau mau berkunjung Tuhan, mari Bapa pimpin kami seluruhnya. Firman-Mu Bapa sempurna bagi kami. Terima kasih Yesus. Mari umat Tuhan, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita pada siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput orang-orang kudusnya dan percaya kepadanya. Maranatha, haleluya.